kemana sana. Kita kepala desa ini dari ujung tombak, ya, ujung tombak, ujung tembak. Pemerintah daerah di PTBSI dijual atau belum? Kalau memang dijual, mengapa kami penyuplai daripada APBD yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Pesanggaran, ini dibiarkan jalan seperti ini? Jadi data kami ini real, per gang, per dusun, per RT real, ada hampir 38 km. Ini sampai hari ini orang lewat aja bingung. Ini, jadi perlu, sehingga permasalahan yang ada di desa kami ini pun juga sama dengan desa-desa yang ada di Kecamatan Pesanggaran, sampai ada jalan yang ditanami pisang. Kalau semua desa-desa ditanami pisang seperti apa, dikira kami selaku kepala desa tidak bisa menjaga kondusif yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Ini yang pertama. Jadi saya harap nanti perwakilan dari pemerintah daerah dengan permasalahan ini tolong nanti dijelaskan. Yang kedua, harapan kami, saya ingin dengan adanya perusahaan sesuai dengan regulasi yang mulia, sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti apa sih kontribusinya perusahaan itu kepada kami desa-desa yang ada di ring 1, khususnya umumnya di Kabupaten Banyuwangi. Dan selanjutnya saya ingin ada kegiatan-kegiatan studi banding bagi kami kepala desa, contoh di Sambama, di Bojonegoro ataupun di mana, sehingga kami kepala desa itu yang memiliki perusahaan dengan beberapa tokoh itu tidak hanya menerima informasi, oh ternyata di perusahaan pertambangan yang ada di kabupaten lain ini perhatiannya kepada lingkungan seperti ini atau seperti ini, kan itu. Dari zona mati ring 1. Nah ini sangat tidak diperhatikan, tidak layak. Jalan-jalan Pesanggaran seperti jalan besar aja sudah seperti itu. Terutama kami di desa kami, Lowi itu setiap hujan sedikit sudah membek air seperti itu. Maka dari itu kami mohon kepada Bapak SKPD yang ada di sini bisa menyampaikan kepada Ibu Bupati permintaan kepala desa mewakili masyarakat se-Kecamatan Pesanggaran. Saham itu kalau dijual, mbok yo dipikir nih. Se-Kecamatan Pesanggaran ini mbok yo dipikir nih. Masalahnya gini, Pesanggaran itu se-kecamatan, kami ngomongkan se-kecamatan. Banyak warga kami yang miskin. Juga bantuan bukan dari BSI saja. BSI ngasih beras saja enggak cukup. Dipilih. Lah desa kami itu ada 15.000 masyarakat. Lihat dikasih beras tiap bulan 1.000. Ada satu dusun itu warganya 2.000, dikasih 20 sembako. Ada lagi satu desa 15.000, dikasih 20 sembako. Nah, padahal desa kami itu 15.000 dari BSI dikasih cuma 100 bingkisan, itu apa cukup? Nah, padahal di situ warga kami yang kekurangan banyak. Dan notabene masyarakat kami ini keras-keras, Pak. Mungkin Pak Camat lo tahu, Pak Camat baru dinas di situ aja sudah mumet. Hari-hari itu sama kepala desa keliling. Lo bener ini. Lo kami mohon kepala desa mewakili masyarakat Sumbrago, monggo ada ring 1 zona mati. Lek mati itu masyarakat duluan, masyarakat Sumbrago. Karena yang punya tambang Sumbrago. Jare rapat tuh kilo lurah semoga duite. Padahal duite oke masalahnya. Ngoten nggih. Tadi disampaikan wis untuk 500. Itu sudah ada plotnya yang tidak bisa diganggu gugat. Harus dikasih buat jalan, buat bangunan. Dan BSI dikasih Pak 500. Tapi sedikit untuk masyarakat kami ya nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Kami 5 kepala desa lengkap pada waktu menghadap ke beliaunya. Dan beliau mengatakan dengan gamblang bahwa betul saham daerah yang ada di PT BSI itu dijual dan uangnya masih utuh di kas daerah. Gamblang kami dengarkan dari 5 kepala desa ini, saya kira semuanya bisa memberikan kesaksian pada waktu itu. Masih utuh. Berita pada waktu itu ketika di Sawangan itu awal tahun 2021 kemudian.
Betul, bagus. Kemudian dari dasar itulah Bapak Ibu semuanya, kita 5 kepala desa di Kecamatan Pesanggaran sebenarnya tidak tinggal diam, kita proaktif menjemput bola supaya anggaran penjualan saham yang dari PT BSI sejumlah itu kami minta diprioritaskan di Kecamatan Pesanggaran. Nah, begitu. Tetapi alhamdulillah sampai akhir 2021 dan menginjak di tahun 2022 ini alhamdulillah belum nampak sama sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Bupati pada waktu itu. Nah, sehingga kita merasakan bahwa dengan berakhirnya tahun 2022 prioritas yang pada waktu itu dijanjikan oleh ibu-ibu kosong. Terbukti Bapak Ibu semuanya, saya sampaikan bahwa di desa saya saja di kecamatan di desa Pesanggaran ini ada jalan kabupaten yang sudah di SK-kan sendiri oleh Bupati. Jelas yang sudah di SK-kan sendiri oleh Bupati. Ini saya bawa SK-nya. Kalau nanti bapak-bapak dari Bupeda ataupun BPKAD membutuhkan, saya kira beliaunya sudah lengkap. Dan dari situ ada jalan kabupaten di desa saya saja, desa Pesanggaran, yang di bawah Gunung Tumpang Pitu, kakinya Gunung Tumpang Pitu, bapak-bapak semuanya, di kakinya Gunung Tumpang Pitu itu ada 19,7 km jalan kabupaten. Dan alhamdulillah masih ada sekitar 6 km yang sudah terbangun dan ada kurang lebih 13,7 km yang masih tanah, dan alhamdulillah kemarin kita nanam pisang. Karena saya bangga sekali dengan Banyuwangi Kota Pisang. Kalau jalannya dibiarkan oleh Bupati, berarti Bupati ini meningkatkan potensi buah pisang di Kabupaten Banyuwangi, karena masyarakat tidak punya kebun sendiri, jalannya ditanami pisang, lomba pisang. Bahkan kalau ini pisang ini sampai berbuah besok, saya akan bikin pasar pisang di tengah jalan itu. Ini ironis sekali kita semuanya, bapak-bapak, bahwa Kecamatan Pesanggaran sebagai penyangga emas niki gunung emas, gunung Gamping. Nah ini loh gunung emas, dan memberikan pendapatan daerah cukup tinggi. Saya yakin, walaupun saya tidak tahu angkanya, saya yakin-yakinnya memberikan pendapatan untuk pemerintah daerah kabupaten. Dan dari adanya tambahan, perlu kita ketahui bersama, permasalahan yang timbul, saya ini selaku kepala desa 70% waktu saya tersita dengan adanya konflik yang ada di sekitaran Tapak. Permasalahan yang ada di sekitaran Tapak, termasuk jalan yang hancur ini juga bagian dari produktivitas itu. Ironis sekali Bapak Ibu semuanya, apabila di Ring 1 Kecamatan Pesanggaran ini yang memberikan kontribusi yang begitu besar kepada pemerintah daerah, sementara kondisinya semacam itu. Saya mohon kepada pemangku kebijakan ini, kami sepakat di 5 kepala desa ini, kalau di awal kemarin kami minta kepada kepada Ibu Bupati ketika ada bunga desa di Kecamatan Pesanggaran di Desa Sarongan, setidaknya jalan kabupaten itu saja. Jalan kabupaten, kami tidak merengek-rengek jalan desa. Karena kami 5 kepala desa sanggup dengan apa yang ada kita miliki ini untuk membangun jalan desa. Tapi jalan kabupaten yang ada di Kecamatan Pesanggaran, desa saya sekarang ini, termasuk yang ditanami pisang, itu adalah jalan kabupaten. Masih tersisa sekitar 13,7 kilo yang belum tersentuh. Jadi hanya satu desa saya saja.
Dan ini ada petanya, nanti saya serahkan kepada beliaunya, Bapak BPKAD, supaya segera ditindaklanjuti keberadaan kami yang ada di Kecamatan Pesanggaran. Saya dengan beliaunya, teman-teman kepala desa kemarin ketika Bapak Wakil Bupati kunjungan kerja di Kecamatan Pesanggaran, kami juga duduk bersama. Bapak, kesulitan panjenengan bisa terjawab di Kecamatan Pesanggaran ini dengan menggunakan dana penjualan saham dari PTBS. Bahwa kesulitan, saya pun memahami bahwa kesulitan pemerintah daerah terkait dengan penganggaran, khususnya untuk Kecamatan Pesanggaran. Sebenarnya kalau mau direalisasi sekian persennya untuk menjawab apa yang menjadi kesulitan Pemda saja, itu bisa tercukupi. Saya yakin dana dari BS itu bisa mencukupi. Oleh sebab itu, monggo dengan bapak-bapak semuanya, kebijakan kita semuanya, monggo dana yang dari BSI yang sudah disampaikan langsung oleh beliaunya Bapak Anas dan sudah disampaikan langsung oleh beliaunya oleh Ibu Bupati ketika awal menjabat. Saya yakin tidak ada bahasa kalau ada itu tadi. Saya yakin pasti ada. Saya yakin, pasti ada. Oleh sebab itu bapak-bapak, saya juga perlu sampaikan kepada kita semuanya, betul yang disampaikan oleh Ibu Pipin, Bapak Gunoto, bahwa di Kecamatan Sanggar 5 desa itu dapat dana dari BSI yang berupa dana PPM. Jadi perlu kita pahami bersama, dana PPM itu diatur oleh ESDM, tidak sembarangan kita menggunakan. Dan itu sudah masuk di dalam APBDes masing-masing desa. Dipahami bahwa di dalam APBDes masing-masing desa itu kita menggunakan usulan-usulan dari masyarakat yang menjadi prioritas daripada usulan di dalam musrenbang, kemudian kita cover dalam perencanaan. Dan digunakan dana itu. Bahwa dana PPM tidak boleh untuk penyelenggaraan pemerintahan. Ini pun diatur oleh SDM nomor 41 tahun 2016. Harus untuk pembinaan, pemberdayaan fisik sarana prasarana. Itu orang mana? Yang pertama, ketika ada kegiatan, rakyat bertanya, bupati menjawab, sudah. Jawabannya pendidikan nanti secara internasional, rumah sakit juga sama. Tapi hari ini kan tidak ada. Ada rumah sakit katanya uang dari Indonesia, ternyata BPN. Jadi tidak sama. Kalau apa yang disampaikan amanah, waduh, mana itu Pak? Waktu itu disajikan oleh masyarakat Sanggaran. Semuanya tokoh masyarakat, akhirnya masyarakat menerima tambah itu. Kalaupun uang dari penjualan saham itu habis, ya, kalau nggak ada yang ditolak lagi ya jual aja lagi. Kalaupun masih ada, mungkin nanti ada ya, kami mohon untuk Kecamatan Pesanggaran itu harus diberi anggaran lebih. Karena apa? Karena penyuplai anggarannya dari kabupaten ini adalah yang notabene terbesar dari BSI. BSI ada di kami gitu. Jadi harapan kami di Kecamatan Pesanggaran setiap tahunnya diberi anggaran lebih, dan itu tidak sekedar wacana atau hanya hasil rapat-rapat atau disalah rapat, tapi kalau perlu itu diperbukan. Jadi ada dasar hukumnya bahwa tiap tahun kami yang merasakan dalam tanda kutip efek negatif dari perusahaan itu, kami ada imbal baliknya. Sebetulnya kalau boleh diperhalus, sebetulnya kami itu tidak meminta. Tapi jenengan-jenengan Pemda dan BSI itu istilah kami mengganti efek dari adanya tambang BSI. Gantinya apa? Ya kalau sekarang ada konflik sosial yang sampai saat ini belum bisa diselesaikan, Pak Camat Trasi Mumut, ya gantilah itu dengan apa? Ya dengan kesejahteraan, dengan pembangunan infrastruktur. Saya yakin-yakinnya kalau itu diganti lambat laun akan konflik itu akan hilang. Yang kedua, misalnya ini sebagai contoh aja pertanian. Dengan adanya tambang, kalau musim kemarau kami itu yang dulunya belum ada tambang, mungkin ada mendung 1 jam 2 jam sudah turun hujan, tapi
sekarang petani-petani sebetulnya kalau saya boleh bilang menjerit dengan adanya itu. Nah, itu harus kami tidak minta, harusnya mengganti itu ya, efeknya dari itu. Karena gimana ya? Untuk para petani-petani itu diperhatikan, diberi pendidikan dan lain-lainnya lah saya perlu menerangkan. Bahkan kalau tadi Pak Riono bilang infrastruktur dapat 160, pertanyaan 50 Pak. 50 juta satu desa itu apa? Pelatihan. PIK-nya. Pertanyaan 50 juta. 50 juta itu satu kelompok tani buat pelatihan makan ternak atau pupuk kandang habis. Pak Perda, PU, ya tapi semua diwakili. Saya nggak tahu apa benar sibuk apa nggak. Mudah-mudahan benar-benar. Kalau nggak sibuk biar kualat pada masyarakat Sanggar ini. Karena ini menghidupin banyak orang dan apalagi saya lihat ya kepala desa kompak ada Pak Riono, Bu Ivin, Pak Sukirno, Pak Gunoto, Pak Subali beserta BPD lengkap, masyarakat juga wah tersemangat untuk apa? Pasti ingin mengejar supaya di Sanggar itu hidupnya lebih baik lagi. Ya, punya emas berhektar-hektar, tapi kehidupannya menurut kepala desa banyak yang susah dan miskin. Ya, terima kasih Pak Parmin. Saya senang muncul lagi, sudah lama nggak muncul. Ya, dan Ketua Komisi 3 Bu Emi, Mbak Neni, Komisi 3. Ya, terima kasih karena baru hari ini kita mengagendakan tentang hearing ini. Hearing ini saya nggak tahu, ada ketika ketemu Pak Sukir, saya diberitahu Pak, saya sejak Februari nulis hearing, tapi kok belum bisa jawab. Akhirnya saya ngomong sama Pak Ketua, diagendakan hari ini. Begitu. Yang penting hari ini kita mencari solusi yang baik, kan begitu. Tidak saling menyalahkan, apalagi menyalahkan bupati. Mau Sanggar itu lo mutlak bupati itu. Dapil 4 mutlak ke sana ya. Didoakan saja supaya memikirkan. Saya yakin jawaban dari eksekutif ketika saya mendengarkan juga pasti nggak puas ya. Tidak detail kemana yang ditanyakan oleh kepala desa dan masyarakat Sanggar itu nggak sesuai lah ya. Tapi saya akan berusaha untuk membantu menyelesaikan persoalan karena saya kok tepat ya. Sekarang ini fraksi saya perintahkan dan saya sendiri nanti akan mengurus mengenai pertambangan. Kenapa? Sampai sekarang ada pertambangan tapi manfaatnya itu hampir tidak ada. Ya. Dan saya luruskan juga Pak Gunoto mungkin mengatakan kepala DPR kan tanda tangan untuk pencairan kan gitu. Saya jawab tidak. DPR memang menyetujui untuk dijual. Pada saat itu saya menyetujui mengatakan kepada pimpinan yang lain kita jual. Satu kita coba, bukan Pak, coba saham ini bagaimana? Karena saya belajar saham kita, ya saham yang diberikan oleh BSI kepada Pemda itu ada keanehan. Begitu. Sehingga saya coba untuk dijual. Saya mengerti tentang saham yang dibus-buskan ini dan seperti. Dan bagaimana? Mungkin Pak Parmin tahu saham itu bagaimana. Nah, sekarang saya pelajari sejak 2019, saya pelajari saham tentang Tupang Pitu ini. Dan saya paling betul mensorotin Tupang Pitu. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, itu emas, ya bukan pasir, bukan gamping, emas yang begitu mahal. Tapi rakyat saya banyak yang menderita. Saya baru tahu di Sanggar ini saya pikir sudah ada perubahan. Ternyata sama. Ring 1 sama masih tetap banyak yang miskin. Apalagi daerah saya ring 20 nggak netes. Itulah ya saya akan mendampingi ya masyarakat Sanggar dan masyarakat Banyuwangi tentang saham ini. Saya kenapa agak keras? Sebetulnya saya mau manggil BSI. Saya minta pada ketua, Pak Ketua, tolong kalau ke Pemda saya akan bicara langsung kepada Sekda dan juga Bupati. Saya sudah tahu rencana mau bicara. Saya ingin bicara kepada BSI. Merdeka Cooper. Tadi jawaban beliau dari sana
karena terlambat katanya, waktunya mepet. Saya nggak tahu mepet sebenarnya apa tidak. Dan saya minta kepada Komisi 3 supaya Senin dipanggil lagi Merdeka Cooper dan BSI. Saya ingin berjuang, saya sudah tahu dan mendengar ya dari kepala desa ini ya bahwa masyarakat Sanggar kurang perhatian. Dan saya juga tambah semangat mengurus ini ketika beberapa kepala desa mengatakan seakan-akan BSI yang meminta untuk bertanggung jawab kepada pemerintah, kan begitu? Minta itu sahamnya BSI yang dijual. Itu bukan milik BSI, bukan, itu milik pemerintah. Sudah diberikan, itu katanya. Kita tahu bahwa saham kita itu gratis nggak? Diberi gratis apa kita modal? Ya tahu. Hah? Apa? Modal? Enggak. Iya modal. Saya bilang gratis apa bayar? Hah? Ya, Anda tahu? Semua tidak tahu. Saham kita gratis. Gratis itu apa? Bukan gratis dikasih elang, tapi diutangi. Supaya tahu, kita diberi saham 22 miliar 900. Itu yang diberikan BSI, bukan serat ketiga yang 298 dijual itu, bukan BSI. Itu rezeki dari masyarakat Sanggar dan masyarakat Banyuwangi. Kenapa? Karena sahamnya naik. Tetapi yang diberikan BSI hanya 23 miliar. Itu saja bayarnya pakai apa? Mungkin nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu bagaimana. Mengenai persahaman, nggak tahu. Apalagi rakyat. Bayarnya pakai apa? Pakai dividen. Sehingga saat ini, Banyuwangi tidak ada dividen, nol. Coba ya, tidak ada dividen sama sekali. Nol. Kenapa kita bisa menjual 298 miliar? Karena saham BSN Merdeka Cooper itu naik sampai sekarang mungkin 2, kalau dijual semua 2 triliun lebih. Tapi itu bukan BSI memberi BSI, bukan. Itu karena ya rezeki dari Banyuwangi. Kenapa BSI ngomong itu punya BSI 298? Saya akan panggil itu. Jadi jangan provokasi kepala desa untuk menuntut seperti ini milik pemerintah, bukan milik BSI. Justru saya ingin melihat, seandainya BSI datang, saya akan kejar. Karena apa? Saya katakan BSI itu menipu kita. Biar kepala desa baik saya dikasih 500 juta sampaikan. Kenapa? Karena dia tidak memikirkan rakyat. Terbukti masyarakat di sini kan karena tidak ada pemikiran memikirkan kepada rakyat. Seperti yang dikatakan BPD itu ya diganti kerugiannya petani. Ya karena ada tambang emas itu air tidak ada sehingga mengurangi hasil dari petani. Itu aja tidak dipikirkan. Apalagi yang lainnya. Mari bareng-bareng kepala desa ini berubah. Ingin berubah enggak? Masyarakat ingin berubah enggak? Mari bareng-bareng berjuang dan saya yakin bisa. Hearing ini sebenarnya dari notulen nanti hasil hearing ini pun kalau ini mau disampaikan ya memang kita sampaikan ke bupati yang seperti itu. Fungsinya hearing itu seperti itu. Jadi ini bawaannya bupati semua. Nanti pasti akan menyampaikan seperti itu. Oke? Kita lanjut ya. Penjelasan anggota Dewan ini tadi terkait masalah saham yang sudah dijual itu. Itu sebenarnya hanya karena semua belum memahami yang sebenarnya. Bagaimana awal saham Pemda yang di BSI. Itu awalnya 10%. Iya. Kemudian mengerucut. Satu delusi, tapi delusi itu apakah itu memang benar-benar delusi, apakah itu permainan, apakah itu merupakan politik, kita tidak memahami. Sehingga saham hanya tinggal 5,1%. Itu saja jumlahnya sudah mencapai 2,3 triliun. Iya. Yang kemudian yang 0,3 dijual, kemudian menjadi 298 miliar yang sampai hari ini juga belum tahu secara pasti seperti apa peruntukannya dan penggunaannya, pembagiannya. Mestinya ring 1 itu harus mendapat skala prioritas. Karena apa? Ring 1 terdampak langsung. Betul. Bukan hanya karena di sana ditempati tambang, tapi terdampak. Kalaupun terjadi sesuatu
itu terdampak langsung. Contoh terjadinya blasting peledakan yang dulu itu underground, karena yang studi komparatif education meaning kebulaan mengunduh jirisat itu termasuk saya yang koordinator saat itu. Nah, kemudian saat itu antara masyarakat dengan yang studi banding saat itu dengan IMN saat itu sebelum BSI itu tenaga kerjanya 60% dari ring 1, 20% itu dari ring 2, ring 3, yang 10% itu tenaga teknis. Monggo silahkan dari perusahaan itu sendiri yang membawa, karena di sana belum ada tenaga teknis. Itu loh. Nah, kemudian bagaimana CSR-nya, corporate social responsibility-nya, saya tidak paham. Nah, kemudian kalau golden share tidak ada karena bukan. Tapi kalau kuasa pertambangan dulu adalah golden share, tapi sekarang ini sudah IUP bikin usaha pertambangan, maka itu yang ada adalah CSR. Nah, sekarang ini saya juga menyampaikan agar skala prioritasnya itu ring 1 karena terdampak langsung. Yang dituntut cuma itu aja, wes. Itu. Kemudian setelah ring 1 terpenuhi apa yang menjadi harapan masyarakat ring 1, ya ring 2, ring 3 Bangun Rejo Silir itu dipenuhi. Karena termasuk ikut terdampak, bukan terdampak langsung tapi ikut terdampak. Kendaraan lewatnya juga sana. Itu. Ya, baik, terima kasih untuk penjelasannya Pak Warmin. Yeah. Nah, setelah mengikuti kegiatan hearing, puas gak dengan jawaban anggota Dewan? Saya ini tadi memperhatikan semuanya, itu ya Ngambang ya? Berarti nggak terjawab terkait masalah penjualan saham itu alokasinya sudah tahu, nggak usah kemana? dijelaskan sama. Saya nggak tahu, makanya saya tanya ini. Enggak, maksudnya sama asisten-asisten itu nggak tahu. Kalau semua yang masuk penjualan itu masuk ke APBD, pengelolaannya sesuai regulasi itu kita semua sudah tahu. Mau APBD saja juga sama seperti itu. Ora usah dijelaskan. Ora usah 1 sen di audit. Lho ning desa itu sama. Koleren angel-angel dijelaskan di situ. Oke. Nggak perlu dijelaskan itu. Bu, puas gak dengan jawaban anggota Dewan? Ini loh Mas. Apa? Berarti nggak terjawab berarti? Kalau memang mau ditingkatkan, karena PIK-nya itu tadi loh ditingkatkan, kalau memang ada perhatian khusus. Kecamatan Pisanggaran itu nggak ada peningkatan, malah penurunan ya. Jadi pertanian cuma 50 juta. Terus dari apa itu nih? Sing campuran itu cuma 80 juta dibagi 5 desa. Peningkatan apa nih? Nggak ada peningkatan. Golden share Belgedes. itu terkait penjualan saham itu gimana? Bohong gitu, nggak jelas itu ya? Nggak ada peningkatan di kecamatan Pisanggaran. Ring 1 nggak ada. Bu Fitri, gimana penjualan saham itu? Nihil? Pintar-pintut ya? Kok bisa melebar kemana-mana? 298 miliar. Alokasinya kemana? Jadi nggak terjawab ini tadi ya?